Jadi pada saat itu karena saya lagi nonton podcast, nah kebetulan yang dibahas itu adalah kelebihan-kelebihan ketika bisa bikin konten YouTube atau podcast. Nah, dari situ saya mulai tertarik, teman-teman. Beberapa informasi yang saya dapatkan dari podcast itu diantaranya ketika kita bisa bikin konten, jadi konten itu bisa buat dokumentasi pribadi, misalnya kita lagi jalan-jalan sama keluarga, sama teman. Jadi itu semuanya bisa diabadikan dengan bentuk konten. Kemudian misalnya kita punya produk nih, kita punya jualan atau kita punya bisnis. Nah, semua itu bisa dibuat dalam bentuk konten, kemudian kita promosikan di sosial media seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok. Nah, di sisi lain juga kita bisa berbagi informasi yang kebetulan mungkin bagi kita itu adalah informasinya kecil atau sepele, tapi bisa jadi buat orang lain itu adalah informasi yang sangat berharga. Nah, nggak ada salahnya dibuat dalam bentuk konten. Banyak sekali sih manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika bisa bikin konten. Juga bisa menambah wawasan, karena misalnya kita mau ngebahas nih terkait apapun lah. Jadi kita mesti siapkan data-data pendukung, misalnya artikel, atau misalnya kita mau ngebahas tentang berita, jadi mesti siapin beritanya, artikelnya, kemudian fakta-faktanya, kemudian kita kemas dalam bentuk konten. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan ketika kita bisa bikin konten. Juga bisa buat ini, teman-teman. Jadi kayak misalnya bersosialisasi, bisa buat networking, bisa menambah teman, bisa menambah wawasan. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan ketika kita bikin konten.